Om Swastiastu, anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik, baik-baik semua. Nggih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ning, pimpin temannya berdoa. Ambil sikap asana, sikap tenang. Ambil sikap siap, sikap asana. Silahkan Ning. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mantra belajar, mulai. Brahmano Brahmacari Dharmam Vasana Tapasodatisat Tasmajatam Brahmanam Brahma Diyasam Dewasya Sarva Amarna Om Santi 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 Om Terima kasih Ning sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak sekalian, siapakah yang tidak masuk hari ini? Banyak, Bu. Berapa orang? Begini, yang masuk hari ini silahkan mengisi daftar kehadiran di Google Formulir yang sudah Ibu kirim di grup WA. Atau bisa juga kalian ketik nanti di kolom chat ya, di kolom chat bisa diketik namanya yang hadir hari ini. Anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian hari ini belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun sekarang ini masa pandemi, tetap kita belajar walaupun itu belajar dari rumah. Nah, jadi di dalam kitab Manawa Dharma Sastra sudah dijelaskan anak-anak sekalian bahwa di dalam Manawa Dharma Sastra 2.5 bahwa barang siapa yang melaksanakan kewajiban dengan bersungguh-sungguh akan mencapai kebebasan kelak dan akan memperoleh segala yang ia inginkan. Nah, jadi jelas di dalam sloka ini kita diharapkan untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai seorang siswa, kewajiban kalian adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Menaati segala aturan yang ada di sekolah, menghormati Bapak Ibu guru, mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh, niscaya segala apa yang menjadi cita-cita kalian akan tercapai. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat bentuk-bentuk tantra, yantra, mantra itu apa? Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra itu apa? Ya, Ning? Kalau tantra itu berupa perbuatan, misalnya yang langsung dilakukan kayak kepercayaan kita terhadap sesuatu yang bersifat magik atau magis atau mistik. Itu tuh konsep pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widi karena sifat kagum kita terhadap kekuasaan Ida Sang Hyang Widi sehingga menginginkan memiliki kesaktian suci, dan yang dipuja itu adalah sakti atau kekuatan atau bersifat magis. Kalau mantra itu pembebasan dari ikatan samsara atau duniawi yang dapat memanggil datang atau amantara
yang berupa rumusan gaib. Kalau yantra itu simbol atau pengganti dari yang sebenarnya, misalnya berupa banten, canang, dupe. Bagus nih. Yang lain, ada yang masih ingat bentuk-bentuk yantra minggu lalu? Yang lain? Dayuari? Masih ingat Dayu bentuk-bentuk yantra? Agung? Coba Agung? Yantra berarti suatu simbol yang digunakan oleh manusia untuk membantu mengikat konsentrasi ketika melakukan baktinya kepada ide Sang Hyang Widiwasa, contohnya perpaduan warna gelang tridati. Ya, jadi bagus anak-anak sekalian, kalian anak-anak hebat ya. Ning tadi sama Agung sudah menyampaikan bahwa bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra itu adalah yang pertama tadi yang disampaikan Ning bahwa tantra itu perwujudannya digambarkan dari yantra dan mantra. Sedangkan yantra itu bentuk-bentuknya ada banyak ya, ada banten, ada susastra. Canang yang kalian gunakan itu termasuk salah satu adalah bentuk yantra. Nah, hari ini anak-anak sekalian, Ibu akan menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Silahkan, sudah kelihatan di layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, coba lihat tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian adalah mengemukakan cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Karena minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk yantra, hari ini Ibu lanjutkan dengan bagaimana cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Nah, kompetensi dasarnya itu menerapkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Sedangkan indikatornya adalah mengemukakan cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang ini gambar apa, Nana? Dewa Dewa Siwa. Siwa. Dewa Siwa, Dan Siwa Dewi Parwati, dan Dewa Ganesha. Kalau melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Keluarga. Apa yang kalian pikirkan? Nah, dewa. Kalau kita melihat Dewa Siwa ini adalah dewa yang memiliki kesaktian yang luar biasa, ya, untuk melebur segala yang ada di dunia ini. Nah, Dewa Siwa didampingi oleh Dewi Parwati sebagai sakti beliau. Nah, Dewa Siwa ini tidak akan bisa melebur apabila tidak ada sakti. Nah, sakti itu adalah Dewi Parwati. Iya, Dewi Parwati yang juga sering disebut dengan Dewi Durga atau Dewi Kali. Dewi Kali. Selanjutnya anak-anak, yang ini gambar apa? Yang ini? Gambar? Nggak tahu, Bu. Iya. Tempat pemujaan harta itu. Ya, ini salah satu dari simbol yantra. Bagaimana yantra itu bisa mengikat pikiran, kita bisa menggunakan simbol ini. Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini? Aksaru. Yang ini apa, Nak? Ongkare ya, aksara suci atau mantram suci ongkare. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mempraktikkan agar kita mampu memiliki kekuatan seperti yang ada di gambar ini. Nah, coba Ibu akan menjelaskan materi ini dengan menggunakan PowerPoint. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang cara mempraktikkan tantra. Nanti
Ibu harapkan kalian siapkan catatan, siapkan pulpen, kalian catat hal-hal penting dari tayangan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, cara mempraktikkan tantra. Cara mempraktikkan tantra yang pertama adalah dengan memuja sakti. Yaitu tantra ini sering disebut dengan saktisme. Di gambar tadi kan sudah kalian lihat. Sakti daripada Dewa Siwa adalah Dewi Parwati atau sering disebut dengan Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Uma. Nah, itu. Jadi sakti ini dilukiskan sebagai dewi atau sumber kekuatan atau tenaga. Nah, contohnya Dewi Kali ya. Selanjutnya, cara lain untuk mempraktikkan tantra adalah dengan meyakini pengalaman mistis. Nah, jadi tantra ini merupakan akumulasi dari berbagai praktik, ya. Yang ciri utamanya adalah menggunakan ritual. Nah, penganut tantra ini meyakini bahwa pengalaman mistik merupakan suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni tantra. Nah, selanjutnya simbol-simbol erotis. Nah, di dalam perkembangannya, tantra ini juga sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Nah, cara lain untuk mempraktikkan tantra adalah penyelamat dunia dari kehancuran. Nah, di beberapa sumber dikatakan bahwa Dewi Durga juga disebut dengan candi. Nah, inilah muncul pertama kalinya bahwa candi itu digunakan untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan roh yang sudah suci. Selanjutnya mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Mewarnai kebudayaan dan keagamaan dalam perkembangannya bahwa tantra ini berkembang di Nusantara dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, candi, dan arca-arca yang bercorak tantrik. Nah, itu tadi cara mempraktikkan tantra. Ibu lanjutkan bagaimana cara mempraktikkan yantra. Nah, mempraktikkan yantra, sebelumnya kita harus tahu dulu unsur-unsur daripada yantra. Unsur yantra yang pertama adalah bindu atau titik. Nah, titik ini meresapi semua konsep, ruang, setiap gerakan, dan setiap bentuk. Yang kedua ada garis lurus. Garis lurus ini dipakai untuk menggambarkan gerakan yang tidak atau tiada merintangi. Segitiga. Segitiga ini kalau yang puncaknya ke atas melambangkan Dewa Siwa atau laki-laki. Segitiga dengan puncaknya ke bawah melambangkan yoni atau energi sakti atau wanita. Nah, unsur yantra berikutnya adalah lingkaran. Nah, ini dapat dibangkitkan, dapat mengantarkan semua makhluk mencapai tingkat kebebasan. Ada persegi 6, ya. Secara konvensional simbol untuk udara adalah persegi 6. Ada bujur sangkar, yaitu gerakan perpanjangan yang dihubungkan dengan banyak sisi. Nah, bujur sangkar ini dijadikan lambang bumi dan melambangkan unsur bunyi. Kita lihat unsur selanjutnya adalah bintang atau pentagon. Nah, bintang ini adalah kekuatan untuk memisahkan yang merupakan unsur yang sangat penting dari yantra-yantra yang bersifat magis. Tanda tambah, di Bali tanda tambah ini sering disebut dengan tapak dara. Tapak dara ini digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan gaib. Nah, swastika. Swastika sering disebut sebagai lambang dari ajaran agama Hindu. Swastika ini adalah tanda tambah yang sederhana yang tidak hanya menggambarkan reduksi ruang menuju satu kesatuan, tetapi juga lapangan manifestasi yang dari titik pusat bindu, simbol eter, mengembangkan ke arah 4 arah mata angin dan 4 unsur yang nampak. Selanjutnya anak-anak sekalian ada bintang segi 6. Bintang segi 6 ini adalah salah satu yantra yang sangat umum. Segitiga yang puncaknya menghadap ke atas menggambarkan Purusha, sedangkan yang ujungnya ke bawah melambangkan Prakrti. Yang terakhir adalah bunga Padma yang sering disebut dengan bunga teratai. Ini adalah segala simbol-simbol bilangan yang menggambarkan kesatuan tertentu yang ditunjukkan di dalam yantra sebagai bunga yang bentuknya bundar yang disebut dengan bunga Padma. Nah, itu unsur-unsur dari yantra. Bagaimana cara kita sekarang mempraktikkan yantra itu? Sekarang kalian lihat langkah-langkah
sebelum kita menggunakan yantra atau pratime di dalam pemujaan. Pertama, pemuja harus memusatkan pikiran kepada dewata terlebih dahulu, lalu diniasakan di dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya dewata diniasakan ke dalam yantra yang kita pilih. Ketika dewata sudah berstana di dalam yantra, prana dewata itu telah merasuk ke dalamnya dengan prana pratista, mantra dan mudra. Dewata saat itu telah berstana di dalam yantra, yang menjadikan yantra itu tidak lagi sekedar benda mati, tetapi setelah upacara ritual diyakini oleh sadaka, disambut dan dipuja. Nah, setelah kita melakukan tahapan itu, barulah yantra itu dapat dipuja. Nah, itu cara untuk mempraktikkan yantra. Coba kalian lihat, ini ada tapak dare ya. Ada tapak dare dan swastika. Ini tapak dare dan ini ada swastika. Ini adalah unsur-unsur dari yantra. Kita lihat lagi, ada simbol lain yaitu dari yantra Ganesha. Tadi pertama Ibu kan sudah menyampaikan bahwa ada bindu. Ini titik tengah ini adalah bindu. Ini kan penggabungan dari unsur-unsur yantra. Tengah-tengah ini adalah bindu. Selanjutnya yang ini adalah segitiga. Yang ini segitiga. Selanjutnya ada lingkaran. Unsur lainnya adalah lingkaran. Selanjutnya ada bunga padma, yang di pinggir merah ini adalah bunga padma. Selanjutnya ada bintang segi 6. Ini yang kuning ini adalah bintang segi 6. Itu contoh yantra Ganesha. Kita lihat bagaimana cara mempraktikkan mantra. Nah, kalau cara mempraktikkan mantra ini Ibu rasa kalian sudah sering melaksanakannya, tetapi apakah kalian yakin bahwa kalian sudah mempraktikkannya dengan benar? Nah, ketika kita mampu mempraktikkan mantra dengan benar, berarti kita sudah melaksanakan ajaran tantra dan yantra. Karena ketika kita mengucapkan mantra, mempraktikkan mantra ini, otomatis kita sudah menggunakan simbol. Jadi bagaimana cara mempraktikkannya? Ini gambar apa, anak-anak? Gambar orang lagi melaksanakan puja Tri Sandhya. Ini adalah gambar pelaksanaan puja Tri Sandhya di sekolah kalian. Ibu ngambil foto ini di sekolah kalian pada saat kalian melakukan serada bakti di sekolah. Bagaimana cara melaksanakan puja Tri Sandhya itu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan berikutnya. Selanjutnya Ibu ambil salah satu contoh mantra lain adalah Surya Stawa, mantra pemujaan kepada Dewa Surya. Ini bisa kalian baca. Selanjutnya, bagaimana cara mempraktikkannya? Nah, cara mempraktikkan mantra suci ya. Yang pertama, anak-anak sekalian, kalian tentunya sudah mandi dengan bersih dan seterusnya ya. Kemudian, ketika sudah mulai kalian memasuki mungkin tempat suci, sanggah di rumah atau kamar suci, silahkan mengambil mencari tempat duduk yang nyaman. Ya, selanjutnya kedua tangan dibersihkan dengan air bersih ya. Mulut dikumur dengan air bersih. Sebaiknya ya meminum segelas air putih bersih. Jika memungkinkan, sebaiknya mengambil sikap meditasi, sikap lotus ya. Sikap sempurna. Ambil napas dalam-dalam hingga ke perut, lalu hembuskan perlahan-lahan hingga sampai habis. Ulangi 3 kali. Katupkan kedua ibu jari dengan posisi menempel dekat dengan ulu hati, atau bila menggunakan japa mala, letakkan japa mala itu di tangan kanan, pegang dengan 3 jari. Dengan 3 jari, jari telunjuk ditekuk, bayangkan kehadiran makhluk suci di hadapan kita dan memancarkan sinar hingga menyinari seluruh tubuh kita. Ibu jari lalu menarik satu persatu butir mala ke dalam sambil mengucapkan mantra dalam hati dan seterusnya hingga selesai putaran mala. Jadi yang menarik mala itu adalah ibu jari. Selanjutnya, ini saran bagi yang pemula, hendaknya jangan membaca mantra terlalu cepat. Kemudian, jaga irama tempo yang seirama sehingga dapat dihayati maknanya satu persatu. Ya, selanjutnya usahakan jangan berhenti di tengah putaran mala.
selesaikan dahulu putaran mala hingga tuntas. Ingat, harus kita menyelesaikan dulu sampai tuntas. Jangan di tengah putaran diselesaikan. Nah, itu ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan dari bagaimana cara mempraktikkan tantra, yantra, dan mantra. Selanjutnya anak-anak sekalian, adakah yang ingin kalian tanyakan dari tayangan ini? Adakah yang ingin kalian tanyakan? Mungkin ada yang tidak jelas. Silahkan Ibu beri kesempatan. Pada saat ini Ibu juga akan mengambil nilai sikap, nak. Ibu menilai keaktifan kalian, bagaimana kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ini. Di dalam mantra ada disebutkan 4 jenisnya. Salah satunya ada Ari Mantra. Okay. Di sini disebutkan Ari Mantra itu menghancurkan siapa saja yang mengucapkan mantra tersebut. Gimana maksudnya itu, Bu? Okay, bagus, terima kasih. Kade Ayu, terima kasih sudah bertanya. Anak-anak yang lain ada pertanyaan? Temannya Kade Ayu bertanya tadi, Ari Mantra, menghancurkan siapa saja yang mengucapkan. Adakah yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaannya Kade Ayu? Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaannya Kade Ayu? Mungkin kalau misalnya dalam itu Bu, dalam praktiknya tantra itu kan dia mengandung keinginan untuk mendapatkan ilmu sakti atau ilmu magis. Mungkin di sana kalau dia mempraktikkan Ari Mantra, maka disalahgunakan, kayak Ari Mantra disalahgunakan, kayak contohnya orang leak atau orang ngenain orang lain, begitu mungkin. Yang lain ada yang bisa bantu Ibu? Clara mungkin? Clara? Ya mungkin kan Ari Mantra itu dia artinya menghancurkan. Mungkin ada keinginan dari orang itu menghancurkan orang lain dengan cara mantra kayak gitu. Yang lain ada yang bisa bantu Ibu? Nah, Ari Mantra itu tadi yang seperti dibilang temannya Kade Ayu, bahwa itu menghancurkan siapa saja yang mengucapkan. Mantra itu diucapkan menyeberangkan manusia dari tidak suci menjadi suci. Mantra itu pengucapannya tergantung dari niat dan tujuan diucapkan mantra itu. Kalau tujuan dan niat dari pengucapan mantra itu adalah untuk kebaikan, sudah pasti akan menyelamatkan hidup manusia, mengantarkan manusia dari hal yang tidak baik menjadi baik. Tetapi apabila mantra itu diucapkan dengan tujuan tidak baik, nah oleh karena itu konsekuensinya juga akan menghancurkan siapa saja yang mengucapkannya, baik yang ditujukan kepada orang lain maupun orang yang mengucapkan itu. Jadi hati-hatilah di dalam mengucapkan mantra. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengucapkan mantra, sebaiknya mantra yang kita ucapkan itu kita tahu maknanya dan tujuannya usahakan adalah tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Sama dengan kita menggunakan pisau, kalau kita menggunakan pisau itu untuk memotong sayur, terus sayurnya kita berikan, kita bagi-bagi untuk keluarga, kan baik ya tujuannya ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan pisau untuk menyakiti, melukai orang lain, itu jelas tidak baik. Begitu juga dengan kita. Mantra itu suci, tergantung kita menggunakannya untuk apa. Itu nak ya. Ada pertanyaan lain anak-anak? Nah, kalau tidak ada, Ibu beri kesempatan sekarang kalian membaca. Silahkan baca bukunya atau baca materi yang sudah Ibu kirim kemarin di Google Classroom. Kemarin Ibu sudah kirim materi di Google Classroom. Silahkan itu dibaca. Ibu beri kesempatan kalian beberapa menit untuk membaca.
Nah, setelah membaca materi itu, coba kalian tulis bagaimana cara mempraktikkan ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Bisa juga kalian cari di modul, kalau kalian ada punya modul, atau cari di internet. Bisa kalian cari di Google. Silahkan anak-anak. Ditulis nanti, setelah ditulis mungkin bisa kalian foto, bisa dikirim di Google Classroom hasil tulisannya atau di grup WA. Silahkan. Nila Putri mau menyampaikan pertanyaan atau mau menyampaikan bagaimana cara mempraktikkan Tantra, Yantra, Mantra? Sudah ada yang ketemu? Tadi juga Ibu sudah menyampaikan, ya, Ning. Silakan Ning ya. Yang pertama itu mempraktikkan Tantra dulu, Ibu. Okay. Yang pertama, cara mempraktikkan Tantra yaitu memuja sakti atau saktisme. Kenapa disebut saktisme? Karena yang dipuja itu adalah sakti atau kekuatan atau dewi. Terus meyakini pengalaman mistis yang berupa praktek atau gagasan penggunaan ritual. Yang ketiga, penggunaan simbol-simbol material yang berupa simbol-simbol erotis. Yang keempat, penyelamatan dunia dari kehancuran, yaitu peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia atau biasa disebut dengan Kalimosada. Yang kelima, mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang dapat dilihat berdasarkan peninggalan yang berupa prasasti, arca, dan lain-lain. Yang kedua, cara mempraktikkan yantra, yaitu langkah-langkahnya pemusatan pikiran kepada dewata, lalu dinyasakan ke dalam diri sendiri, setelah itu dinyasakan ke dalam yantra. Ketika dewata sudah berstana di dalam yantra, maka masuk dengan prana pratista dan mantra atau mudra, sehingga yantra bukan sekedar benda mati, tetapi setelah upacara ritual disambut dan dipuja dalam bentuk mantra. Bagus. Selanjutnya ada mempraktikkan mantra, yaitu dengan cara pengucapan mantra. Pengucapan mantra ini bisa mantra Trisandya, Omkara, Brahma mantra, atau Surya Stawa. Terus jenis pengucapan mantranya itu ada 4, yaitu Sida, Sadya, Susida, Ari, Sida, Sadya, Susida, dan Ari. Yaitu yang pertama Sida yang pasti berhasil, yang kedua Sadya yaitu penuh pertolongan, yang ketiga Susida yaitu dapat menyelesaikan, yang keempat yaitu Ari atau musuh yang seperti tadi ditanyakan sama Kadek. Semua pengucapan ini suci berdasarkan kualitasnya. Bisa menggunakan sarana tasbih atau persembahan. Terima kasih Ening, bagus sekali ya, luar biasa Ening. Berarti Ening sudah memperhatikan apa paparan Ibu tadi dan sudah membaca buku. Yang lainnya apakah sama dengan Ening? Ada yang ingin menyampaikan lagi apa yang kalian dapatkan tadi dari membaca, dari browsing? Silahkan anak-anak. Agung Nandini sudah? Nah, coba disampaikan. Sama, tapi kayaknya ngambilnya dari materi yang Ibu kasih. Okay. Yang lain mungkin Ayu Sri. Ayu Sri gimana nak? Sama Bu. Sama. Yang lain? Clara, mana Clara? Swastiastu Clara? Sama. Sama juga Bu. Jadi tadi Ening sudah menyampaikan dengan bagus ya, bagaimana cara menyampaikan tantra, yantra, dan mantra itu, bagaimana cara mempraktikkannya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu ingin tanya sekarang, dari paparan Ibu tadi ada unsur-unsur yantra, ada bagaimana kita mempraktikkan tantra, bagaimana kita mempraktikkan mantra. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian,
apakah ajaran tantra, yantra dan mantra ini sudah diterapkan? Apakah di lingkungan kalian sudah menerapkan ajaran ini? Apakah di lingkungan kalian sudah menerapkan ajaran tantra, yantra dan mantra? Sudah. Sudah. Dari mana kalian tahu sudah? Sembahyang, Iya, dari sembahyang, ngaturang canang, mengaturkan trisandieu. canang. Ya, ngaturang canang. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, biasanya ya di dalam kalian melaksanakan persembahyangan. Nah, tadi pagi siapa yang sudah sembahyang? Sudah semua sembahyang? Ya, Clara sudah. Jadi Belum, Bu. ada yang belum. Adik belum. Nah, ini sayang kalau bisa, kan Ibu sudah bilang tadi, segala sesuatunya harus kita awali dengan doa, dengan sembahyang, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kalian kelak tercapai. Nah, kalau kita tidak mau berusaha, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doa kita? Kita usaha saja tidak. Kalian meminta saja tidak. Bagaimana Tuhan tahu kalau kalian memerlukan sesuatu? Nah, itu nak ya. Tadi yang sudah sembahyang siapa? Clara. Clara sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya juga sudah ya? Agung? Sudah. Belum, Bu. Nah, ingat nanti Agung sembahyang ya. Ya. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini, ingat sembahyang pagi sebelum berangkat ke sekolah. Walaupun kalian tidak ke sekolah, ya tetap harus rutin sembahyang. Nah, tadi Clara katanya sudah sembahyang tadi. Mungkin kalau kalian sembahyangnya itu sehari berapa kali? 2. 2 kali. Rizka 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, jadi sebelum sembahyang, sebelum trisandi, sebelum kramaning sembah, persiapan apa yang kalian lakukan sebelum sembahyang? Nah, ini hubungannya dengan cara mempraktikkan mantra. Sebelum sembahyang. Membersihkan diri dulu, Bu. Ya, coba angkat tangan. Siapa duluan? Tutwira. Coba Tutwira. Sebelum sembahyang, apa yang kamu lakukan sebelum persiapan sembahyang? Yang pertama itu, Bu, itu membersihkan badan terlebih dahulu. Kalau sudah bersih dari segala dasar kayak kotoran itu, Bu, sudah kan pakai kayak kamen, kayak kayak mau pakai sembahyang, tempat sembahyang, terus mempersiapkan sarana terlebih dahulu. Terus kan nyalakan cuci tangan supaya bersih kan. Terus kan dupa, hening sejenak, terus melakukan puji sandia. Kalau sudah melakukan puji sandia, baru kramaning sembah, Bu. Bagus Wira. Yang lain apakah sama dengan Wira? Sama. Yang berbeda, ada yang berbeda? Tidak ada. Tidak ada yang berbeda. Sama berarti ya? Berarti sebelum sembahyang pasti diusahakan untuk mandi dulu ya. Mandi dulu, membersihkan diri dulu. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita hari ini, dari awal sudah Ibu menyampaikan tentang bagaimana cara mempraktikkan tantra, yantra, dan mantra. Adakah yang dapat menyimpulkan bagaimana cara mempraktikkan tantra, yantra, dan mantra? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa angkat tangan yang bisa menyimpulkan? Ayo. Rizka mungkin? Rizka bisa menyimpulkan? Cara mempraktikkan tantra yantra itu sama sih kayak memuja sakti. Iya, memuja sakti, meyakini terus
meyakini pengalaman mistis. 3. Simbol-simbol erotis. 4. Menyelamat dunia dari kehancuran. 5. Mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Terus kalau yang yantranya itu pemujaan harus memusatkan pikiran kepada dewata. Dewata dinyasakan ke dalam yantra dan prana dewata telah merasuk ke dalam yantra dengan prana pratista, mantra dan mudra. Yang keempat, dewata telah berstahna di dalam yantra. Yang kelima, yantra tersebut disambut dan dipuja. Ya. Terus? Yang mantranya itu melakukan puja Trisandil, Brahma bija atau Omkara atau Pranava. Yang ketiga Brahma mantra dan keempat Surya Stava. Ya. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan lagi? Yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Bukan? Clara mungkin? Menurut saya, yantra, tantra, mantra ini adalah satu kesatuan, di mana yantra ini kan adalah pemujaan. Pemujaan kita membutuhkan sarana seperti yantra yang bentuknya seperti canang, bunga, dupa. Selain sarana, kita juga memerlukan mantra. Dalam melakukan persembahyangan pasti ada mantra. Yang lain selain Clara? Sudah semua? Nah, jadi anak-anak sekalian, tadi Clara dan Rizka ya sudah menyampaikan kesimpulannya. Di sini Ibu akan memperkuat kesimpulan yang dibuat oleh Clara dan Rizka. Jadi cara untuk mempraktikkan tantra adalah salah satunya dengan memuja sakti. Memuja sakti itu bisa kita lakukan dengan memuja Dewi ya. Sakti daripada dewa. Dewa Brahma tidak akan mampu menciptakan kalau tidak ada sakti, kalau tidak ada Dewi Saraswati. Begitu juga Dewa Wisnu maupun Dewa Siwa. Selanjutnya, cara untuk mempraktikkan yantra adalah dengan kita paham dulu tentang unsur-unsur di dalam yantra tersebut. Nah, cara untuk mempraktikkan yantra itu dengan cara kita sebagai pemuja memusatkan pikiran kepada dewata. Dewata itu diniasakan, dilinggihkan, distanakan di dalam diri kita. Diniasakan. Nah, kemudian setelah dewata berstana di dalam diri kita, ya, kemudian prana dewata merasuk ke dalam prana pratista. Selanjutnya dewata pada saat itu telah berstana di dalam yantra, yang menjadikan yantra itu tidak saja sekedar benda mati, tetapi sudah bisa digunakan untuk upacara ritual dan dipuja. Bagaimana cara mempraktikkan mantra? Nah, mantra itu dapat dipraktikkan. Nah, hal sederhana saja yang dapat kita lakukan adalah dengan membersihkan diri sebelum kita mengucapkan mantra. Dengan mandi, setelah mandi berpakaian yang bersih, duduk pada tempat suci, carilah tempat yang tenang, nyaman, dan bersih. Kemudian kalau di Lombok biasanya kita menggunakan melukat ya. Melukat kita dulu, habis melukat silakan duduk, ambil sikap duduk meditasi. Nah, kalau kalian menggunakan japamala, letakkan japamala di kanan, ya, tiga jari ini, ya memegang japamala, telunjuk ini ini kan sedikit ditekuk, kemudian ibu jari menarik japamala ke dalam. Ulangi terus-menerus sampai putaran mala habis. Nah, bayangkan makhluk suci ada di hadapan kita memancarkan sinar sampai menutupi seluruh tubuh kita. Lakukan terus-menerus sampai putaran mala selesai. Jangan berhenti pada tengah putaran mala. Nah, bagi kalian yang pemula, jangan membaca mantra terlalu cepat. Jaga irama tempo agar selalu sama. Nah,
Lakukan berulang-ulang sampai putaran malah selesai habis. Setelah itu bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi kalau memang kalian ingin mengulangnya. Itu cara untuk bagaimana mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Hari ini untuk mengetahui apakah kalian sudah mendengarkan dengan baik, Ibu punya soal untuk kalian. Silahkan soal ini dijawab, ada 5 soal. Jawablah soal ini dan kirim nanti di grup WA atau di Google Classroom. Coba nomor 1. Nah, silakan dibaca nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Memuja Memuja sakti. Nanti angkat tangan ya. Memuja sakti. Jadi nomor 1 ini cara mempraktikkan tantra dengan pemujaan ditujukan kepada ibu semesta, misalnya Dewi Durga, itu adalah dengan cara memuja sakti. Yang kedua ada beberapa jenis yantra yang utama yang kita kenal dalam dipraktiknya di masyarakat. Ya, ada yantra raja, yantra semarahara, yantra Sri Cakra, yantra Ganapati. Nah, yantra yang dipraktikkan untuk melenyapkan keinginan terutama pada saat melakukan meditasi, yantra yang mana? Untuk melenyapkan keinginan. Adalah yantra sarwa. Yantra Sarwatobhadra. Sarwatobhadra. Yang lain? Yantra raja. Yantra Semarahara. B dia, Bu. B. Ya, B. Yantra Semarahara. Ya, yantra Semarahara. Yang nomor 3. Nah, di dalam pemujaan yantra ada sarana tempat untuk memusatkan pikiran. Gerakan perpanjangan yang dihubungkan dengan banyak sisi yang melambangkan unsur bunyi. Nah, di dalam unsur-unsur yantra disebut apa? Gerakan perpanjangan yang melambangkan unsur-unsur bunyi di dalam unsur-unsur yantra. Ayo, apa? Bujur sangkar. Iya, bagus. Bujur sangkar. Nomor 4. Om Aditya Sya Param Jyoti Raksa Seda Namastute Sweta Pangkaja Madhyasa Baskari Namastute. Ini adalah mantra Kramaning Sembah untuk pemujaan kepada Dewa Surya. Iya, Dewa Surya. Bagus. Yang nomor 5. Berikut ini adalah mantra doa sehari-hari menurut Hindu. Doa belajar. Doa belajar itu nomor berapa? Doa belajar nomor? Doa belajar nomor? 3. Iya, nomor 3. Bagus sekali. Semua pertanyaan bisa kalian jawab. Terima kasih anak-anak. Hari ini ternyata kalian sudah mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu mengucapkan terima kasih. Hari ini semuanya sudah aktif, semuanya sudah bagus. Ibu harapkan minggu depan kalian lebih aktif lagi, lebih lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Selanjutnya di rumah kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu kirim nanti di Google Classroom. Kerjakan LKPD itu, kalau tidak jelas silakan kalian bertanya di grup WA kalau tidak jelas tentang pengerjaan LKPD. Selanjutnya anak-anak sekalian ingatlah selalu belajar di rumah walaupun masa pandemi. Ya, jaga kesehatan. Pertemuan kita minggu depan adalah melafalkan cara mempraktikkan ajaran, melafalkan mantra yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, terima kasih hari ini kalian sudah belajar dengan baik.
Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa dan pramesanti. Ayo Ning, semuanya speakernya dihidupkan, kita berdoa sebelum diakhiri. Silahkan Ning, pimpin berdoa. Halo Ning. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa penutup mulai. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha Om Sarva Karya Prasidantam Om Santi 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 Terima kasih anak-anak.